bahwa anak-anak itu memang untuk pelajaran seni yang nggak hanya diberikan teori saja gitu, tapi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang suaranya kecil, Mbak. Pak Ya. Firdaus lebih digedein lagi. Cek. Suaranya terputus-putus. Siap, Sekarang Pak. masih terputus. Ya. Ya. Aman, sudah jelas, Pak Fir. Ya. Jadi kalau secara personal, saya sih menyambut baik usaha dari Kemendikbud, Direktorat Kebudayaan ya. Dan memang yang penting goalnya apa ini? Yang kita artinya ini sekarang kita sudah punya atau Mbak Irni sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbud katakanlah. Sekarang ini kan kita udah punya grup yang lumayan anggotanya semuanya mungkin guru ya dan dosen. Mungkin kalau saya sih melihat kalau dari sisi tayangan sudah bagus ya, lengkap. Namun mungkin kalau kita mau harus akui juga ya mungkin belum sampai sepenuhnya target ke siswa ya. Artinya apa istilahnya yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Nah, mungkin dari nanti kita harus punya satu gimana solusinya ya, sama-sama kita nanti berbagi ide untuk mensinkronkan sebenarnya atau menjembatani kita ini sebagai jembatan ke siswa. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya kan ada 3 tingkat ya, pendidikan dasar, ada TK, SD, ada SMP juga, ada pendidikan menengah, SMK. ada SMK juga. Nah ini kan mungkin yang di dalam sini, di dalam grup kita ini belum sepenuhnya mewakili, mungkin sebagian besar guru tingkat menengah mungkin ya. Nah ini artinya sebenarnya permasalahan kita ini adalah bagaimana kita harus cari apa sumbernya dulu, artinya dari pendidikan dasar kita kuatin di situ. Ya, artinya tayangan-tayangan itu arahnya ke sana. Setelah itu ya tentunya nanti mungkin bisa dibagi ya. Mungkin tayangan-tayangan yang kita lihat itu sebagian besar mungkin untuk menengah, bahkan untuk yang arahnya ke senimanan ya. Mungkin yang ke dunia anak-anak mungkin tidak begitu banyak saya lihat. Padahal permasalahan awal kan di situ sebenarnya. Ya, jadi istilahnya kalau bisa kementerian ya membuat bagaimana skenario supaya apa dari pendidikan dasar khususnya dari kepedulian guru-guru, penguatan guru-guru kepada siswanya. Setelah itu insya Allah kalau kita di pendidikan menengah siap ya, teman-teman juga masih sebagian eksis juga dalam berkarya dan lain sebagainya. Tapi yang permasalahan yang di awal-awal ini, karena memang yang saya tahu juga dari kementerian sebenarnya sudah ada usaha ya dengan apa lomba lagu anak-anak ya kemarin yang disampaikan Pak Edi, itu ada usaha-usaha ke sana. Cuma kayaknya belum menyeluruh juga ya, isunya belum menyeluruh. Jadi nah ini mungkin apa perlunya ada tahapan-tahapan, adanya pemetaan dan apa selanjutnya distribusi kepada kawan-kawan guru ini mulai dari yang tingkat dasar sampai menengah. Itu saja Mbak dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Firdaus. Ada yang lain silakan. Ini saya menyambung Pak ya. Siap. Memperhatikan
gambaran umum dari Mbak Irni yang sebenarnya tadi sebelum disampaikan saya sudah berpikir ke sana, kemudian dikaitkan dengan pendapat Mas Firdaus, itu memang ini saatnya yang tepat kita memulai untuk melibatkan langsung di tingkat bawah, yaitu di lingkup pendidikan yang diwadahi oleh Kemdikbud. Kebetulan situasinya tepat, teknologi sekarang juga sangat mendukung. Tidak harus repot-repot datang ke Jakarta atau kemana. Nah, untuk itu saya mengusulkan ada pembukaan juga seperti sampaikan Mas Firdaus tadi kurang lebihnya. Nah, di antara pengelolaan itu ya tentu mencakup semua bidang budaya, semua bidang seluas-luasnya, bukan semua bidang, seluas-luasnya tentang budaya. Lebih khusus dalam hal ini adalah penguatan budaya tradisi, ya, penguatan budaya tradisi. Karena ini kekayaan kita, yang secara tidak langsung jika kita menguatkan budaya tradisi kita, itu menguatkan nilai jual bangsa kita sendiri dalam arti positif. Karena sekarang nilai jual itu banyak dimanfaatkan kan ke arah yang lain-lain. Tapi ini saya harapkan ke arah yang positif. Kita kalau bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam hal tertentu akan ketinggalan. Akan selalu tertinggal. Tetapi yang tidak pernah tertinggal namun rawan dengan kemusnahan yaitu budaya tradisi. Ini yang perlu kita kuatkan. Nah, salah satu caranya adalah karena segmen-segmen itu berbeda antara TK, SD, SMP sampai dengan yang tingkat profesional, maka ada penjadwalan. Penjadwalan apakah per minggu, apakah harian, tapi jangan sampai bulanan, karena Indonesia itu luas. Nah, ada kurasi memang diperlukan, tapi akan lebih baik bukan sekedar kurasi, tetapi ada bimbingan. Oh, ini seperti ini, yang diharapkan seperti ini, tolong disempurnakan. Sehingga ada spirit, ada aksi antara pihak penyelenggara, guru, dan siswa. Itu satu. Untuk lingkup penguatan budaya tradisi, tentu tetap mewadahi hal-hal yang bersifat baru. Maaf, saya dalam hal ini tidak suka menggunakan istilah apa itu kuno dan modern, modern dan tidak modern. Ya, tegaskan sekali lagi, saya paling tidak suka, karena itu bentuk pelemahan bagi bangsa-bangsa timur. Bagi saya seperti itu. Agar kita kuatkan jati diri kita sama, bahkan harus lebih dari bangsa lain. Ya. Nah, di samping untuk lingkup siswa, lingkup guru, melalui wacana ini, saya menyampaikan pendapat agar satu pembelajaran yang selama ini sifatnya dominan edukatif pengetahuan atau sebatas keterampilan yang akhirnya mati, hanya dapat nilai saja, maka saya usulkan agar kita, saya dan kawan-kawan saja, untuk berpikir ke ranah kreatifpreneur. Jadi menghasilkan karya, melakukan sesuatu bukan sekedar untuk memperoleh nilai bagi siswa. Tapi bagaimana siswa itu merasakan manfaatnya. Ya, merasakan manfaatnya dari apa yang dilakukan. Maaf, saya contohkan misalnya anak berkreasi membuat video yang selama ini
video itu dalam tanda kutip dimiliki dan diunggah oleh gurunya. Itu kan akhirnya memanfaatkan siswa. Kenapa tidak kita dorong agar siswa itu belajar membuat akun sendiri secara individu atau kelompok. Itu contoh sederhana. Kalau toh pada akhirnya siswa itu tidak mau mengunggah, kalau saya bandingkan saya sendiri, saya bertanya, jika tidak kamu unggah, bolehkah saya yang mengunggah? Ini sekaligus membangun etika. Ya, membangun etika. Terus terang saya sering prihatin, karya-karya siswa diunggah begitu saja. Nah, ini kan mengajari plagiat. Ya, guru plagiat karya siswa. Ini tidak adil. Padahal sisi lain kita harus mengajarkan kita tidak plagiat, siswa juga kita larang plagiat. Kalau kita mengambil harus ada etikanya. Nah, ini ranah yang harus kita kuatkan. Entrepreneur ini wajib saat ini. Seperti yang lalu di WA Group saya katakan Ciputra Quantum Learning, ya, kreatifpreneur dan lainnya, ya ini wadahnya kita. Ini pintu yang luar biasa untuk guru seni budaya untuk membangun itu. Terima kasih, ini terlalu banyak yang saya sampaikan. Luar biasa Pak, terima kasih Pak. Masukan yang sangat bagus sekali. Sudah saya catat Pak, tapi saya lupa rekod. Kita rekod dulu aja. Oke. Sementara direkod diingatan. Siap. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita ngobrol santai saja di sini. Ya, Bu Paulina? Oke, sedikit aja. Karena ide-ide Pak Lulu tuh top banget itu Mbak Erni. Iya. Iya, beliau siap selalu backup kita dengan ide-idenya. Jadi gini Mbak Erni, kalau ini dari saya ya, saya setuju banget apa yang disampaikan oleh Pak Lulu tadi, bahwa kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk berkarya itu bukan hanya untuk sekedar mendapatkan nilai, tapi bagaimana supaya siswa itu benar-benar merasakan manfaatnya. Nah, ini sejalan dengan apa yang kami lakukan sih. Semoga ini terus bisa kami kembangkan di sekolah-sekolah itu, antara lain pelajaran seni itu bukan sekedar diajarkan, tapi diselenggarakan. Jadi kita tahu bahwa setiap apapun yang kita perbuat di sekolah itu adalah sarana belajar buat anak-anak ya. Dan terutama sekali kalau yang berkaitan dengan seni itu, kalau di sekolah saya sudah kita mulai setiap kegiatan apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah, misalnya kita ada tamu kecil aja lah, kita ada dengar, oh ini direktur mau datang nih, kita sudah punya sanggar, ayo siapkan sambutan untuk mereka. Itu adalah hal kecil yang mereka bisa lakukan dan itu bermanfaat banget. Ayo sambut mereka. Bukan sekedar karya seninya juga, tapi attitude dan sebagainya itu komplit banget. Nah, ini penyelenggaraan ini, makanya tadi prinsipnya bukan hanya diajarkan, tapi diselenggarakan, dipraktekkan. Jadi apa yang kita diberikan ke anak itu bukan sekedar kognitif, tapi benar-benar psikomotoriknya itu benar-benar dipraktekkan, dipakai. Jalannya, iya. Jadi misalnya kita kemudian bikin open house. Kebetulan saya swasta sih Mbak Irni, jadi promo itu kan penting banget ya. Kita bikin open house. Itu setiap kegiatan sekecil apapun, anak-anak terlibat. Mereka yang kita selalu punya panitia guru untuk dampingin mereka. Karena kalau ide guru itu kan ya itu aja gitu ya. Kalau ide anak itu kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, tahu dia luar biasa dan baru banget gitu. Nah itu yang kita mulai dari sambutan, mulai dari acara seninya sampai ke PIC bagi tamu-tamu kita, itu anak-anak semuanya. Dan kita sebagai guru itu ya sekedar akhirnya kita punya waktu luang yang benar-benar ngobrol dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Itu contoh konkretnya. Nah, itu terkait dengan apa yang sudah
kita pernah diskusikan di grup tentang pembelajaran seni. Nah, ini sangat berpengaruh banget sih, Mbak Irni. Jadi dalam pembelajaran seni memang menurut saya tidak bisa kalau satu guru itu harus bisa seluruh cabang seni. Betul. Jadi kita ini kolaborasi. Ya, kalau di sekolah saya kebetulan sih saya ada guru tari, ada guru musik tradisi ada, musik modern barat ada, kemudian seni rupa saya sendiri, guru teater ekstra. Jadi kita kolaborasi, kita selalu dalam setiap kegiatan itu kita nggak kepikir jadi ketua atau apa enggak. Kita justru di lapangannya gitu. Kita di acaranya selalu dengan anak-anak, ayo kita bikin apa. Harus baru. Nggak boleh yang kemarin itu sebagai pijakan aja, jadi harus baru. Tuntutannya kayak gitu. Dan anak-anak senang sekali juga, dan itu mereka bawa juga akhirnya ke dalam masyarakat. Kan? Jadi kita nggak ingin ciptakan mereka sebagai seniman, nggak mungkin lah. Ya, tapi setidaknya pengalaman mereka bersosialisasi dengan seni budaya yang kita punya itu mereka bisa. Itu. Dan dengan dibukanya channel, nah tadi dengar sudah disiapkan channel TV ya, itu menurut saya tepat sekali sih Mbak Irni. Ya, dibukanya channel Karya Anak Bangsa yang mungkin ini bisa dipromosikan secara terus-menerus sehingga channel itu nanti kelak benar-benar menjadi rumah bagi seluruh kreasi anak-anak kita. Terus sih bayangan saya kayak gitu. Oke Mbak Irni, cukup itu, nanti mungkin bisa disambung-sambung lagi. Mbak Irni nge-lag nih. Halo. Saya kok tidak mendengar suaranya Mbak Irni ya? Oh, monggo. Mbak, saya ada ralat kalimat sedikit. Tadi ada yang salah. Saya tadi menyebutkan ada telepon. Saya tadi menyebutkan quantum learning, itu maksud saya bukan itu. Itu kan beda ranahnya. Yang saya maksud adalah quantum life. Yang saya maksud itu quantum life. Itu sementara ralat kalimat saya. Siap, Pak. Aduh, mohon maaf nih. Kalau ditelepon bos harus cepat ngangkat. Nah, oke, Bu Paulona. Memang betul yang dikatakan Pak Lulut dan Ibu ya. Memang saya juga pernah merasakan jadi guru sebelum saya di kementerian gitu. Bahwa anak-anak itu memang untuk pelajaran seni yang nggak hanya diberikan teori saja gitu, tapi harus belajar praktek gitu. Menggambar ya belajar gambar, menyanyi belajar menyanyi gitu ya. Dan selama ini kita diberikan waktu untuk belajar seni hanya seminggu sekali. Betul? Masih seperti itu? Rasanya kurang gitu. Itu salah satu hiburan anak-anak sebetulnya, belajar seni budaya itu kan ya. Siap ditampung masukan-masukannya dulu. Nanti kita bicarakan lagi. Yang lain mungkin ada yang lain lagi. Silakan, Mas Agung, Bapak siapa ini koordinator bidang? Namanya Bapak koordinator bidang tapi nggak tahu. Ya. Saya Mbak Irni. Siap, silakan. Perkenalkan, Ibu. saya Bu Nisa dari SMA N13 Surabaya. Kalau saya dengarkan pembicaraan para pakar-pakar ini hebat semua. Cuman kalau saya memang mengajarkan seni budaya di sekolah itu zaman sekarang loh ya, itu dianggap pelajaran nomor sekian. Intinya nggak penting gitu loh Bu. Yeah. Sampai anak itu memberi sesuatu kepada gurunya itu kadang-kadang yang apalagi seni yang
sosuma janda yang dia pentingkan itu yang sains. Jadi golongannya matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia. Itu guru hebat. Kalau seni dianggap apalah gitu. Iya, Bu. Ya itu yang saya alami. Tetapi sekarang kalau kita hanya mengajarkan melukis begitu aja. Kalau saya kan seni rupa misalnya, dari gambar ini itu dan ini, batik juga, apalah gitu. Ya wis gitu aja. Nah, kalau saya gabungkan sama ada yang PKWU, pelajaran keterampilan itu. Misalnya membuat telur asin atau membuat ini jahe instan misalnya. Ya. Nah, saya bagian menilai, ayo kamu sekarang membuat kemasannya. Nah, jadi anak-anak itu diajari untuk apa ya? Seni itu berdaya guna sebetulnya untuk kehidupan dia nanti ke depannya misalnya seperti itu. Jadi ayo kamu buat kemasan jahe ini. Bu tiketnya, bu kerdusnya, apa kemasannya. Itu seperti itu. Jadi mereka kalau dengan begitu dia agak senang. Jadi saya suruh membuat kemasannya. Kan masuk dengan sekarang. Ya. Maksudnya melalui komputer kan itu, Mbak. Betul, desain. Iya. Jadi kalau disuruh manual itu angel. Sebetulnya kan harus manual dulu. Kalau manual sudah bisa, monggo silakan kalau mau komputer. Komputer kan enak, tinggal ngeklik sudah jadi. Maksud saya seperti itu. Jadi apa ya? Maksud saya itu seni rupa atau pendidikan seni apapun itu agak produksi gitu loh, Mbak. Mungkin anak-anak lebih senang. Jadi ada produksi, mungkin ada wis cara kasare mendatangkan duit bagi dia, seneng, Mbak. Misalnya ada batang ranting yang kering gitu, saya suruh motongi 5 cm gitu, terus saya suruh buat gantungan kunci. Nah gitu aja. Kalau di pameran pendidikan misalnya dijual, nggak ada yang beli, orang tuanya saya suruh membeli sendiri-sendiri. Gitu. Kalau enggak gitu, enggak respect sama sekali orang tua itu. Terus pokoknya sing pelajaran kimia, matematika itu yang dipenkan. Yang diutamakan, nah, betul Bu. Kita ya, tersingkir di situ. Itu, Mbak. Betul. Yang saya rasakan, Mbak, seperti itu. Ya itu dari saya. Ya terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Ibu Nisa. Ya. Mungkin ada yang lain? Ya. Siap, Bapak Koordinator Bidang. Terima kasih, Bu Emi. Iya, salam budaya untuk kita semua dan selamat malam. Budaya, Pak. Malam. Terima kasih pada malam hari ini kita bisa berjumpa di dalam Zoom ini. Terima kasih pada para senior dan pembicara tadi, sangat luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih bahwa seni budaya, terutama untuk jamnya tidak diudik-udik pemerintah. Mulai tahun 7 berapa sampai sekarang masih tetap sesuai dengan itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam era digitalisasi semacam ini, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bu Paulina dari Sindui Surabaya, kami juga di Surabaya dari Petra. Ya. Pengalaman yang menarik dari saat ini, di era pandemi ini, bahwa pelajaran seni budaya ini sangat unik. Artinya apa? Bisa dikolaborasi dengan bidang-bidang yang lain, ya, dan sangat fleksibel sekali. Sehingga seperti yang barusan disampaikan oleh Ibu tadi, yang guru seni rupa, itu juga kami terapkan di sekolah-sekolah kami di Petra, bahwa di kami untuk seni budaya itu bisa kolaborasi dengan biologi, dengan teknologi pengolahan, dengan macam-macam. Sehingga
betul dikatakan oleh Ibu tadi bahwa seni rupa adalah tetap eksis sebagai pembuat poster maupun membuat packaging dari hasil yang dikelola oleh teknologi pengelola. Dan juga untuk seni yang lain, misalnya ada seni musik, seni tari, itu pun juga bisa dikolaborasi dengan bahasa Jawa dan sebagainya. Sehingga seni budaya ini sangat unik. Dan sering kami sampaikan pada anak-anak, kalau kita datang di tempat wisata, sesungguhnya yang sangat simpel, apa sih yang dijual? Saya katakan itu ada hasil seni budaya. Ya, di mana saja seluruh Nusantara, bahkan mungkin nasional. Kalau kita datang di tempat wisata, mulai kerajinannya, mulai makanannya, kulinernya, mulai penataan warna dan sebagainya. Ya saya kira teman-teman guru seni rupa ambil bagian di sana, mulai dari nah ini kami terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tetap memberi ruang untuk bergerak, dan apalagi di masa pandemi ini sangat membuka kita semua untuk bisa berkolaborasi, termasuk malam hari ini. Terima kasih, kita tadi tidak sengaja buka MGMP Surabaya, ya, akhirnya bisa bergabung. Demikian Bu, terima kasih dan selamat malam, salam budaya. Iya Pak, siap. Terima Terima kasih, kasih Muri. Bapak. Makas Muri ini Mbak Irni dari Salam budaya Bapak, terima kasih. Ya. Oh iya, siapa salam kenal. Baik, silakan, ada yang lainnya. Mas Agung Moncos Saya ya, nih Teteh. di Iya, grup saya mungkin agak cerewet di lain. sini Grup diem. cerewet. Nggak Silakan Mas. nunggu senior nih loh, luar biasa semua ya. Luar biasa. Oke, perkenalkan yang pasti tidak kenal saya Agung ya. Halo. Saya Agung. Halo. Tidak ada. Baik. Halo. Oh ya. Dengar? Oke. Perkenalkan kawan-kawan di sini yang pasti tidak kenal saya ya. Cerewet di grup doang. Kenal. Jadi saya tinggal di Surabaya, cuman ngajar di Sidoarjo tadi. Iya. Madam Pauline. Terdengar Mas. Jelas ya? Iya. Oke. Namanya Moncos bukan Agung. Iya. Mungkin saya agak sedikit lain dengan tadi kawan-kawan langsung di lapangannya ya. Saya mau menuju pada basic dasar aturan dalam pengajaran, terutama di SMA. Mungkin SMP juga sama sepertinya. Berhubung dengan yang kemarin sempat saya pertanyakan di grup tentang kompetensi dasar yang harus dilalui oleh siswa. Jujur, kalau menurut pendapat pribadi saya ini, dengan pengalaman lapangan saya, dengan hasil yang diharapkan, balik lagi ke tujuan pendidikan nasional, kok malah pembelajaran khususnya seni musik ini malah mengalami kemunduran. Catatan saya seperti itu. Kenapa mengalami kemunduran? Karena ternyata rahasianya di materi yang kita ajarkan. Meskipun apapun bisa kita ajarkan, cuman kalau saya menghubungkan lagi kepada tujuan pendidikan nasional kita, juga target-target dari kementerian untuk bagaimana dalam pendidikan seni, ini malah lebih jauh. Seperti apa yang tadi dikatakan sama Pak Lulut, ya tadi kan kita galakan tentang musik tradisional. Saya sangat sepakat Pak Lulut di situ. Itu saya ingat betul dengan kurikulum kita yang lama tentang KTSP itu penataannya sungguh sangat bagus, luar biasa. Jadi tanpa meninggalkan budaya tradisional kita, justru targetnya kalau kita tarik garis lurus dari anak mulai kelas 10 sampai kelas 12, kita diajarkan, anak-anak diajarkan atau dididik untuk satu, mengenal tradisi, dan yang kedua adalah bagaimana mengolah tradisi kamu agar bisa menjadi global. Itu tata urutan di kurikulum yang lama yang waktu di masih KTSP dulu. Seperti saya ingat betul kelas 10 dulu tentang musik tradisional lokal setempat, terus semester 2-nya
Itu musik non tradisi tapi basic pada tradisional setempat. Begitu kelas 11 menuju pada musik tradisional Nusantara, dan semester 2-nya musik non tradisi tetap ada pijakan tradisi, artinya bagaimana pengemasan tradisi tersebut di dalam Nusantara. Baru kelas 3-nya kita mengenal musik tradisi luar negeri dan bagaimana cara pengemasannya. Nah, itu sangat sejalan menurut saya dengan tujuan pendidikan nasional kita dalam memperkenalkan musik tradisi kita, seperti itu. Dah begitu berubah kurikulum, ya kurikulum 2013 kemarin ada 2 kali perubahan saja tentang materi, tapi isinya hampir sama. Artinya dari yang pertama keluar masih bagus sih, masih bagus. Cuman ada beberapa memang perlu dibenahi. Ketika muncul lagi kompetensi dasar yang permen berapa itu, malah ini jauh banget dari tujuan nasional menurut saya pribadi. Artinya apa? Kelas 10 oke lah, masih musik tradisional. Begitu kelas 11 kita disuruh mengenalkan musik Eropa atau musik Barat, di mana tidak ada embel-embel sama sekali tentang budaya kita di situ. Dan kelas 3 yang paling aneh, jujur saya sempat stres ya. Dulu di lapangan juga ikut mencoba terjun di lapangan musik kontemporer, itu stres banget di situ. Karena maksimal mungkin kita 1 tahun dapat 1 karya saja sudah luar biasa. Untuk membuat konsep saja, catatannya untuk membuat konsep saja, kita mau berkarya membuat konsep saja kita butuh gila dulu, seperti itu. Nah, bagaimana, kembali lagi, bagaimana kita mengajarkan itu kepada anak-anak, dan boleh dicek kawan-kawan, sumber pembelajaran dari Kemdikbud pun belum ada, saya rasa seperti itu. Nah, buku-buku di luaran pun sangat luar biasa, tulisan-tulisan tentang musik kontemporer. Kita aja yang sebagai seniman membaca harus 10 kali minimal baru bisa memahami di situ. Karena bahasanya sudah seperti kata Iswan Hari kemarin, kontemporer itu bisa saja. Kalau kontemporer mau dianggap sebagai kontemporer, berarti kita sudah lepas karena kita basic dasar berkesenian sudah full. Nah, kita mencoba mencari pandangan lain dalam berkesenian hingga muncullah sebuah karya yang benar-benar baru, bukan karya yang sudah ada pijakan terlebih dahulu, tapi benar-benar karya baru kekinian, itulah yang layak disebut sebagai kontemporer. Nah, begitu kita ajarkan itu kepada anak, sangat luar biasa ketika kita di lapangan. Saya rasa juga seni rupa, seni tari juga sama ya, materinya kan juga kontemporer. Dan mungkin saya rasa juga pemahaman tentang kontemporer ini sama sebenarnya. Jadi sesuatu yang benar-benar real, baru, kekinian yang baru, bukan populer seperti ini. Nah, kita tahu sendiri bagaimana SDM anak setingkat SMA untuk membuat sebuah konsep komposisi khususnya di musik itu sampai mana. Nah, sebelum kontemporer ini kan bagus, kemarin masih bagus karena musik kreasi baru. Sampai saya pribadi menganggap apakah ini salah istilah ya dulu ketika membuat seperti itu. Saya konsultasikan kemana-mana seperti itu. Dan jawabannya sama semua. Dosen-dosen saya juga sama jawabannya. Ya, wow, keren ini. Gitu. Oh, keren. Bahkan mahasiswa pun tidak pernah ada pembelajaran musik kontemporer, hanya pengenalan. Silakan kamu mau silakan kamu mau terjun ke kontemporer, carinya di lapangan. Karena memang sesuatu yang baru, mana mungkin kita mau bikin sebuah teori. Kalau sudah jadi teori kan jadi sebuah populer gitu kan catatan. Yang saya sedikit kritik ini adalah pada materi sekarang untuk pembelajaran musik di sini. Ini kalau menurut saya pribadi agak jauh tentang tujuan pendidikan nasional kita, terutama pendidikan kesenian seperti itu. Mungkin cukup itu, Teh Erni ya. Makasih semuanya ya. Mas Moncos, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu guru yang lain. Ini pertama forum curhat dulu aja ya. Forum curhat. Silakan Bapak dan Ibu yang lain boleh memberikan saran dan masukan. Bu Weni ada kan, Bu Weni dari Sukabumi ini biasanya aktif. Ya, ada Bu Irni ada. Ya, silakan Bu Weni. Selamat malam, salam budaya untuk teman-teman semuanya.
Saya sangat setuju sekali dengan Pak Agung bahwa saya lebih menggarisbawahi pada materi anak-anak ya, materi khususnya untuk di tingkat SMP. Ketika di kelas 7 siswa diberikan materi atau kompetensi dasarnya adalah daerah setempat, lalu ke kelas 8 di Nusantara, lah tiba-tiba di kelas 9 ke modern gitu. Saya sangat berharap ada kesinambungan lah gitu ya. Jadi ketika di kelas 7 daerah setempat, kemudian di kelas 8-nya Nusantara, itu saya berharap di kelas 9 itu aplikasinya di antara kedua itu gitu. Jangan tiba-tiba ke modern, karena sejujurnya bagi saya yang memang concern-nya di seni tari itu tidak sepenuhnya saya mempelajari tentang tarian-tarian kontemporer gitu ya. Justru di kami ketika kuliah itu lebih banyak dijali tarian-tarian tradisi seperti itu gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Agung. Saya berharap Kemendikbud juga bisa menyusun kembali, bisa mengkaji ulang untuk materi khususnya di SMP gitu, terutama untuk siswa kelas 9. Saya berharap kelas 7, kelas 8, di kelas 9-nya adalah aplikasinya. Gitu. Aplikasi secara menyeluruh ya. Di sana di materi kelas 9 juga di sana ada penyusunan kepanitiaan dan lain sebagainya ada itu. Tetapi ininya pertunjukannya lebih kepada modern gitu. Jadi saya agak-agak apa ya? agak-agak ketawa juga gitu. Dari sini kok jadi begini gitu ya. Ini juga mungkin ya dulu pernah ngajar di kelas 9 di sekolah yang sama dengan saya. Sebetulnya kalau untuk siswanya sendiri, sekolah kami sangat apresiasinya sangat bagus, tetapi kadang-kadang kan ada sebagian besar juga siswa yang sulit untuk mempelajari, apalagi bagi siswa yang baru mengenal seni secara khusus gitu ya. Karena saat itu kami juga ada 3 guru, ada seni rupa, ada seni tari, dan ada seni musik. Waktu itu juga kami berpengalaman ya Bu Irni untuk bertukar materi saat itu gitu. Nah, itu kelimpungan ketika di kelas 9. Saya harus mengajarkan tarian modern atau misalnya tarian kontemporer, sedangkan si anak tidak memiliki pengalaman apa-apa gitu ya. Meskipun sederhana saja, tapi tetap aja kalau anak yang tidak, ya seperti tadi Ibu siapa ya, jadi dia kurang jadi lebih mengutamakan pendidikan yang lain dibanding yang seni, yang itu yang lebih sulitnya gitu. Jadi dia acuh tak acuh. Ya kita sudah menggunakan metode apa, tapi ketika siswa penerimaannya kurang juga memang jadi kendala juga buat kita. Jadi saya berharap Kemendikbud juga memberikan mengkaji ulang untuk materi itu lebih sederhana juga gitu. Betul ya Pak Agung ya, ketika kita membaca juga memang harus berulang-ulang akhirnya ya sudahlah harus diajarkan mau tidak mau gitu ya. Dan pada akhirnya harus bisa ya gitu bisa nggak bisa, termasuk siswanya bisa nggak bisa ya udah harus dapat nilai, intinya seperti itu. Ya itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Ya Ibu Weni, terima kasih. Ya. Tanya. Ada lagi? Mbak Irni boleh ikut? Boleh, silakan, gratis. Ngobrol. Tapi aku nggak nyalain kamera ya karena lagi di jalan gelap juga nggak kelihatan apa-apa. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Mbak Irni, mungkin ini curhatan kita di grup juga mengenai guru seni budaya yang memang sekarang ini kebanyakan di daerah saya di Banten, terutama di Serang, basicnya juga satu, bukan guru seni budaya. Ada yang guru mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang nggak kebagian jam gitu ya, dipaksa untuk mengajar, dan itu masih terjadi, ada seperti itu. Gitu. Ini daerah yang istilahnya sudah sangat dekat sekali ke Jakarta, masih seperti ini. Terus kemudian yang kedua, di buku paket yang diberikan seperti kata Pak Agung tadi, itu ada yang ke-13, saya kebetulan kemarin pernah ikut jadi instrukturnya, jadi mengalami seperti apa harus memberikan materi kepada anak-anak di sekolah,
Sedangkan gurunya sendiri yang kita kasih apa istilahnya pemahaman gitu ya, sulit gitu dengan basicnya yang berbeda-beda. Kalau kebetulan dapatnya guru kesenian, alhamdulillah kita tidak terlalu mengalami kesulitan. Tetapi begitu mendapatkan teman-teman guru yang basicnya berbeda, itu betul-betul mengalami kesulitan banget. Nah, terus kemudian ada betul seperti kata Pak Yudi waktu kita di grup itu, kita seperti dipaksa mengajarkan yang bukan bidang seninya kita, karena kita harus mengajarkan materi seni budaya ada 4 cabang. Nah, waktu pelatihan dulu di K13, kita sampai disampaikan minimal 3 cabang seni deh, 2 cabang seni gitu, yang disampaikan kepada siswa. 1, basic kita sebagai guru seni budaya, terus kemudian yang kedua, boleh seni yang lain yang mungkin gitu. Kalau saya kedengeran nggak ya? Karena sambil di jalan ini. Iya. Jadi kalau misalkan mohon izin karena saya kebetulan keluarga memang basicnya seni, kita ada sanggar gitu ya, baik di rupa, di tari, di musik kita ada lengkap gitu. Kita tidak terlalu kesulitan untuk mengajarkan itu. Cuman memang saya pribadi kalau di teater sangat tidak bisa. Kalau nonton saya senang. Nah, ini yang menjadi kendala ketika kita menuntut sesuatu kepada siswa, tetapi guru seninya sendiri seperti betul kata Bu yang dari Surabaya itu, seperti akhirnya tidak dianggap gitu, itu penting atau tidak pelajaran seni budaya di sekolah. Karena penempatan guru seninya sendiri itu kayak yang main-main lah gitu. Asal jadi kayak yang asal diisi oleh siapa gitu. Itu saya sendiri dulu pernah mengalami ya waktu masih honor ya, sampai perang batin gitu loh. Kenapa sih dikasih ke orang yang bukan bidangnya? Nah, terus tapi memang kalau di sekolah saya alhamdulillah sekolah itu karena sekolah kami istilahnya sekolah di kampung gitu ya. Untuk mengejar akademi yang eksak dan lain sebagainya mungkin kita tidak terlalu ini, tapi sekolahnya itu mendukung kegiatan yang sifatnya lebih kepada skill anak. Anak ini senangnya di olahraga, didukung banget. Anak ini senangnya di seni, sangat didukung banget sama sekolah gitu. Alhamdulillahnya itu. Cuman memang ketika berkaitan dengan prioritas memang tetap orang tua sendiri lebih mengutamakan yang eksak-eksak lah gitu daripada cabang seninya gitu. Itu mungkin keluhan teman-teman di daerah ya Mbak. Nah, terus berikutnya nih Mbak Irni kalau bisa digiatkan lagi kongres mengundang guru-guru seni budaya baik yang basicnya seni atau basicnya bukan seni untuk bisa gimana sih gitu loh mengarahkan. Kalau saya ngelihat dari sistem dulu ketika K13 itu ada pelatihan itu ya, kayaknya itu juga nggak maksimal banget gitu loh. Sampainya ke teman-teman itu ya setengah-setengah. Apalagi kalau pas turun ke lapangan, Mbak, aduh sedih banget. Ketika saya saya itu mulai dari instruktur nasional sampai harus ke instruktur jadi di kota kabupaten, sampai ke kecamatan, sampai ke gunung, sampai ke desa, ke pinggir pantai. Itu yang namanya ngejar biar itu tercapai itu kayaknya jauh banget. Belum lagi kalau di daerahnya nih Mbak, izin ya saya cerita curhat. Saya datang ke sekolah itu ternyata musim panen. Musim panen, anak itu gak sekolah. Anak itu gak sekolah, nyawa Mbak. Gitu. Terus akhirnya yang datang itu karena untuk memenuhi syarat kita akan hadir di sana, didatangkanlah siswa-siswa kelas 10, 11, 12 dalam satu kelas dan dianggap itu kelas 10. Dipakai praktek ngajar untuk gurunya, peer teaching gurunya. Kebayang nggak Mbak itu? Jadi gagal nyampe ke dasar itu betul-betul terjadi dan saya ngalami sendiri gitu. Ketika kita berjuang di atas mulai jadi instruktur paling tingginya nih gitu ya, kasarnya gitu ya. Harus bisa ini. Gitu. Tapi begitu sampai ke bawah ya itulah kalau di daerah zong lagi ya. Daerah perkotaan mungkin ya masih bisa terjangkau lah. Tapi kalau untuk sampai ke daerah saya itu ya daerah Serang lah gitu ya, Banten sampai ke ya nggak bisa sampai juga Mbak. Apalagi basicnya kebetulan saya ketemu dengan teman-teman itu guru biologi ngajar seni budaya, guru agama ngajar seni budaya. Jadi mau gimana sampainya ke anak-anak kita
seni budaya yang baik dan benarnya ini kalau misalkan gurunya sendiri yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi. Ya. Betul. Maaf saya curhat. Nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Bu Imai. Ya memang curhatan kita sebetulnya sama ya. Saya juga pernah jadi guru gitu. Ya sama seperti itu. Pernah jadi instruktur ini juga kan K13. Curhatan Jadi yang mewakili. dihadapi ya. Jadi yang dihadapi adalah bukan guru seni gitu. Justru ya pengajar yang lain yang dipaksa untuk mengajar seni ya itu. Nanti saya sampaikan, mudah-mudahan bisa tersampaikan ke GTK ya. Begitu. Ada yang lain silakan. Mbak Imai, saya pengen nyambung lagi, Mbak. Oh, siap. Oke, menanggapi curhatan Mbak Imai, sekaligus koreksi ke Mas Agung. Mas Agung tadi mengatakan sekarang beda dengan zaman KTSP dulu. Sebenarnya kurikulum sekarang yang dilaksanakan itu konteksnya masih KTSP, School Based Curriculum, atau School Based Area, atau Education Based Area. Oleh karena itu, inilah ya manfaatnya KTSP, manfaatnya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kondisi kampung masing-masing. Konteksnya ke sana. Memang ini yang kedua, sebelum saya ngomong lagi kembali ke kurikulum, masih ada kesalahan penafsiran kaitan sains dan non-sains yang ditafsirkan oleh masyarakat luas, termasuk para guru yang sains itu matematika, fisika, biologi, atau sejenisnya. Di bidang sosial dan humaniora itu juga bagian dari sains. Ya, sosial sains. Seni juga bagian dari sosial sains, hanya konteksnya yang berbeda. Ini mohon maaf saya koreksi. Ya. Kedua, berikutnya kaitan dengan implementasi pembelajaran. Seperti tadi saya katakan, bukan hanya membangun sekedar untuk masa depan. Kamu gini supaya masa depannya bisa ini. Tapi dalam paradigma sekarang, masyarakat sekarang, siswa sekarang cenderung pragmatis. Tadi saya katakan, apakah nanti hanya dapat nilai sekarang? Jangan. Tapi kalau bisa memperoleh manfaatnya sekarang. Jujur, saya sempat mirip pada murid saya, banyak murid saya. Kelas 10 masuk. Ketika saya polling-polling, cek karyanya, ini sudah dapat nilai jual loh Mas. Oh iya Pak, memang sudah saya jual. Konsumennya pihak asing. Tapi karena saya sekolah, saya batasi tiap bulan saya 3 karya saja. Itu dihargai per karya 350.000. Satu bulan dia membatasi 1 juta. Jadi merasakan langsung, yang lain sudah mencapai target 3 juta, hanya karya gambar. Nah itu kaitan dengan implementasi pembelajaran harus disesuaikan masa kini, orang-orang yang pragmatis. Kembali ke kurikulum, maaf, saya mengkoreksi pemerintah secara umum, para penelur kebijakan, mereka cenderung latah. Saya katakan latah apa? Contoh KTSP, itu digali dari Inggris, dari Australia, dari Selandia Baru, padahal akarnya dari Indonesia. Oleh Russell Goldstaff, dieksplor di Indonesia selama 10 tahun, termasuk dari lingkup pondok pesantren. Ini historisnya sedikit. Kemudian dikembangkan di Selandia Baru, kemudian dikembangkan ke Eropa dan Amerika,
kembali ke Indonesia. Termasuk metode pembelajaran di pondok pesantren dikembangkan di Inggris, lalu kembali ke ITB. Itu historisnya tentang kurikulum. Ya, maaf ini bongkar sedikit. Kembali ke pembelajaran seni budaya, yang lalu saya sempat geger dengan kepala sekolah dan kurikulum. Kepala sekolah dan kurikulum menyatakan begini-begini dalam pembelajaran seni. Saya bukakan aturan lama dan aturan baru. Jadi kita menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, memang perlu dasar hukum. Dari 4 bidang seni tidak harus diajarkan semua, sebagaimana Permendikbud nomor tahun 2018, tiap satuan pendidikan, tiap peserta didik wajib menjalankan 2 bidang seni yang berbeda. Bagaimana pelaksanaannya? Tidak harus dilaksanakan secara bersama, tetapi bergantian. Bisa dilaksanakan bergantian. Kalau dilaksanakan bersama dalam 1 semester, ya jungkir balik, tidak karuan. Kita bangun logika sederhana saja. Nah, ini tentang tradisional dan tradisional saya kembali lagi. Singapura, Malaysia, sampai negara-negara Australia, Amerika, ini berbondong-bondong membangun simpati agar para ahli tradisional datang ke mereka. Termasuk di Singapura misalnya, wajib mata pelajaran tradisional bagi siswa SD sampai SMA. Tentang di Indonesia, ini belum jelas kemana arahnya. Nah, bagaimana? Ini kembalikan pada kita gurunya. Maaf kalau ini saya menyimpang sedikit dari kompetensi yang atau berbagai panduan pembelajaran yang disampaikan oleh kurikulum. Boleh dikatakan saya 100% tidak menggunakan buku ajar seni budaya. 100% tidak saya gunakan. Karena bagi saya, bukan kami, itu sangat tidak sesuai, sangat tidak kontekstual, sangat tidak KTSP. Maka ketika melaksanakan pembelajaran, saya melihat potensi saya, potensi kami yang ada di lingkup Malang. Itu saya rangkum. Kemudian ya mengkaitkan apa yang di sekitarnya. Bahkan seniman-seniman lokal, saya mintai bantuan. Kadang anak saya ajak ke sana untuk belajar ke sana kalau saya tidak mampu. Tapi ini sekali lagi kondisional, sesuaikan dengan konteks kita, konteks lokal. Maaf, itu yang saya sampaikan. Pak Lulut. Ya. Bu Ime, Pak Lulut. Sepertinya kasusnya sama, mungkin karena saya juga kadang tidak menggunakan buku paket yang dari pemerintah karena saya sendiri membacanya agak bingung juga gitu ya. Akhirnya saya mengembangkan sesuai dengan KD yang ada, tapi kreasi dari saya sendiri kadang seperti itu gitu. Kalau itu yang bagus. Ya walaupun kadang suka dimarahin juga, itu buku paket diapain itu kok gak dipakai-pakai gitu. Baru tahun ini saya pakai Pak, mau diizin. Karena kita tidak bertemu dengan anak-anak di sekolah ya, jadi tidak bisa, agak sedikit kesulitan juga gitu. Terus kemudian itu Pak, saya izin bertanya Pak Lulut, ya. Pemahaman kita kemarin itu waktu pelatihan, mohon izin dengan teman-teman, mungkin Bu Irni juga, seingat saya justru di satu level jenjang kelas itu mendapatkan 2 cabang seni, bukan di level berikutnya gitu. Itu yang betul yang mana itu Pak? Saya bacakan ya, ini kebetulan sudah saya siapkan. Udah ya. lengkap loh Pak. Di Peraturan Menteri nomor 36 tahun 2018 bla 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 sebutkan untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau kewirausahaan. Ini juga salah tafsir kawan-kawan, prakarya dan kewirausahaan.
Saya baca kalimatnya saja, nanti ulasan nanti. Untuk mata pelajaran seni budaya dan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. 2. Kemudian, peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Ini yang kemarin saya tunjukkan langsung ke kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah tunduk pada pedoman ini yang sebelumnya ngeyel ke saya. Bukan tunduk ke saya, tapi tunduk pada pernyataan peraturan pemerintah ini. Oke, ampun ya. Semoga jelas. Jadi satu semester siswa mendapatkan satu bidang seni, semester berikutnya keduanya dia mendapatkan bidang seni yang lain, begitu ya Pak ya? Betul, 100%. Nah, berarti satu level anak mendapatkan minimal mendapatkan 2 cabang seni gitu kan? Tidak harus satu level dalam saya menafsirkan ini, tapi untuk semua level. Maksud saya ya di kelas 10 dia semester 1 seni musik, semester 2-nya dia ngambil seni tari misalkan. Boleh. Nah, begitu kan? Maksudnya itu satu level gitu. Iya. Nah, ya takutnya pemahamannya berbeda ke musik gitu. lagi juga boleh. Iya, gitu. Nah, ini yang harus diluruskan mungkin Pak Lulut. Takut pemahaman seperti ini yang tidak semuanya pemahaman yang sama, yang saya khawatirkan begitu. Ya, satu, kita wajib membaca. Yang kedua, ini tanggung jawab Mbak Ime yang instruktur untuk meluruskan ke kawan yang lebih luas. Kalau saya kan pemain lokal saja. Tapi terus terang saya suka baca. Ini buktinya di belakang saya. Oke, sombong titik, Mr. sombong titik, ya Mas Agung. Mas Agung ini. Itu kurikulum berjalan. Oh, oke. Saya nyambung Pak Lulut ini. Memang problem. Pak Lulut trending topik kita nyambung terus Pak Lulut. Ya dia kurikulum berjalan soalnya kita ngomong apa itu pasti inget banget loh beliau itu. Kita ada salah dikit aja pasti dia ngerti. Waduh. Karena kamusnya ada di Pak Lulut. Betul. Itu Pak Lulut. Nah, yang terjadi itu ya saya simpulkan di MGMP kami itu. Bisa aja terjadi kadang sekolah itu ngadakan kayak gini, Pak Lulut dan teman-teman semua. Minggu ini seni rupa, minggu depan seni tari, minggu depan lagi ada yang kayak bingung muridnya. Itu dia. Terus ini apa ini? Nah, kalau di saya ini sekedar sharing aja, nggak taunya apakah nyalahin atau enggak ya, semoga sih enggak. Kami mengambil per tingkat. Jadi untuk kelas 10 dapat seni tari, kelas 11 dapat seni musik, kelas 12 dapat seni rupa gitu. Nah, akhirnya guru, nah ini yang sedikit beda mungkin guru karena kan kurikulum itu sudah tertata mulai dari semester 1, semester 2, 3, 4 semester kelas jenjang berikutnya kan gitu ya. Itu di semua cabang seni. Nah, kalau seandainya seperti saya ngajar seni rupa di kelas 12 gitu. Akhirnya saya milih mana yang paling esensial dari kelas 10, 11, 12 yang merupakan sebuah kelanjutan sesuai dengan apa yang ingin kami targetkan di sekolah kami gitu. Nah, target-target itu yang berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan, ngeling dengan semua kegiatan. Jadi ketika anak membuat sesuatu itu nanti akhirnya apa yang mereka bikin itu bisa digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi memang bukan sekedar kalau gambar ya anak harus gambar. Iya benar harus gambar, tapi nggak berarti gambarnya buat apa nggak tahu, enggak sih. Semua bisa dipakai seperti itu. Jadi untuk mading, untuk kegiatan-kegiatan bikin poster dan sebagainya itu semua terpakai. Jadi nggak ada yang mubazir kayak gitu. Nah, ini artinya apa? Kita akhirnya nggak bisa pakai buku yang dibuat oleh pemerintah. Juga nggak bisa pakai buku yang dibuat oleh penerbit. Jadi kami susun buku sendiri. Dari LKS-nya, dari bahan-bahan media yang dibutuhkan anak-anak, sekolah siapkan. Sehingga anak-anak itu ketika membuat karya, mereka nggak bingung juga cari di mana medianya. Gitu.
Dan ini memang harus kita programkan mulai dari awal tahun ajaran baru. Mulai dari menyusun buku, menyusun kurikulumnya, sampai menyusun tugas-tugasnya. Karena itu harus ngelink dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya, nanti kita ada pertukaran pelajaran dari Jepang. Apa yang akan kita suguhkan? Oh, berarti anak kelas 10 yang seni rupa bikin ini, yang seni tari bikin ini, yang musik bikin ini. Nah, itu pekerjaan mereka. Seperti itu sih, semoga apa yang dilakukan anak-anak itu nggak mubadir, nggak sekedar berhenti, oh sudah bikin, sudah. Minimal di akhir tahun, gitu ya. Iya, enggak. Minimal di setiap semester atau di setiap akhir tahun kita adakan pameran. Dan untuk pandemi ini mereka bikin virtual sih. Dan itu asik banget. Oke, itu sekedar berbagi, Maternon. Ya, terima kasih Bu. Ya memang balik lagi ke kreativitas gurunya sih sebetulnya. Karena memang saya juga membaca buku yang dirancang oleh pemerintah juga kadang-kadang nggak dipakai juga. Jadi kita sebetulnya sama semuanya di sini, Bapak dan Ibu guru juga merasakan hal yang sama. Untuk hal kurikulum sebetulnya bukan ada di direktorat saya, tapi semoga saya bisa menyampaikan hal ini bisa langsung ke yang berkepentingan yang punya kebijakan bikin kurikulum, terus kebijakan di keguruan GTK khususnya begitu. Nah, terima kasih atas masukan-masukannya. Kemarin juga Bapak Direktur juga sempat membahas soal kurikulum untuk tayangan pembelajaran di TV Indonesiana itu meminta untuk jangan terlalu ini dengan kurikulum lah. Kita kan harus bisa berkreasi lebih dari itu gitu. Nah, untuk meminta Bapak dan Ibu guru bisa lebih kreatif lagi, tidak sekedar ini kurikulumnya seperti ini harus dipatuhi gitu, enggak juga gitu. Ya, itu untuk saat ini cerita Bapak dan Ibu saya tampung gitu. Begitu. Jadi memang seru ya bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita saat mengajar gitu. Cuma pada malam hari ini selain kita ngobrol bebas dan curhat-curhatan, yang paling utama adalah yang akan saya sampaikan adalah dari direktorat kami menginginkan Bapak dan Ibu semua bisa terlibat dalam setiap tayangan-tayangan di budaya saya atau nanti ada channel Indonesiana TV yang khusus dibuat untuk pendidikan seni dan budaya begitu. Nah, silakan untuk mengomentari apa yang baru saja saya sampaikan, boleh di komen, boleh ditanggapi. Setuju Mbak Irni? Siap. Mendukung banget. Boleh membetulkan nanti Mbak Irni kalau ini pun sudah berjalan, memanfaatkan adanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran ya. Saya kira sekarang sudah di semua pelosok, di semua kota kabupaten, di tingkat kota kabupaten sudah ada itu. Kelompok MGMP, guru mata pelajaran, semua mata pelajaran, bukan seni budaya aja. Dan itu kebetulan di grup itu Mbak Irni bisa memanfaatkan teman-teman itu. Dan itu biasanya kalau melalui MGMP, insya Allah sampai ke siswa gitu. Dibandingkan informasi ini disampaikan dulu ke tingkat provinsi kabupaten, lama banget nyampe ke kita. Gitu. Jadi kalau bisa Mbak Irni nanti melalui forum MGMP, misalkan ini kan ada Asosiasi Guru Seni Budaya se-Indonesia juga tuh, ketuanya Pak Yudi, kalau nggak salah silakan dimanfaatkan beliau nanti seperti apa proyeknya, terus seperti apa sosialisasinya, dan itu saya yakin insya Allah sih selama ini kalau melalui MGMP informasi lebih cepat pasti gitu daripada justru gitu. Apalagi sekarang sistemnya online. Belajar online, nyampe ke anak lebih cepat lagi sebetulnya.
kemarin itu ada sedikit sebetulnya yang untuk kegiatan FRS2 ya Mbak Iri agak melenceng dikit nih. Iya, boleh. Sebelum dipegang sama Puspresnas itu kan apa namanya melibatkan kita MGMP ya maksudnya di tingkat bawahnya nih. Jadi MGMP itu betul-betul begitu dapat juknis, kita pegang juknis langsung kita sampaikan ke sekolah. Kita sudah mulai dari rekrut anak dari dasar, dari yang tingkat sekolah, dari tingkat sekolah ke tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, dari provinsi baru ke nasional. Nah yang kemarin ujuk-ujuk kita diambil dari kota kabupaten, langsung seleksi provinsi, nasional. Seleksi nasional, acak-acakan itu Mbak. Serius di lapangan di bawahnya itu acak-acakan. Tapi kalau sekolahnya yang di kota, anaknya yang sudah biasa dengan teknologi, pendaftaran dan lain sebagainya itu ecek-ecek lah. Bagaimana kami dengan yang di desa? Gitu loh. Perkampungan di tingkat kota kabupaten itu sebetulnya ada sedikit kekecewaan dari kami. Ada tatanan kita di situ mendidik anak dari dasar, merekrut anak dari dasar bukan hal yang mudah gitu loh. Kan di situ ada pendidikan untuk anaknya. Ada seleksi untuk anak untuk berjuang ke sana, tapi tiba-tiba dipangkas jret. Padahal mohon izin yang tahun kemarin pun di tingkat saya ya karena kebetulan ketua MGMP kabupaten sama provinsi gitu di Serangnya, saya tetap mengadakan di tingkat kabupaten karena saya tahu perjuangan guru-guru walaupun dengan daring ternyata bisa kok gitu. Nah, dari kabupaten itu ternyata begitu informasi langsung semua peserta boleh daftar, brak. Astagfirullahaladzim. Kita langsung kecewa berat yang sudah bersiap-siap gitu kan. Nah, mungkin yang ini akan saya pikir jadi apa namanya bahan masukan juga kalau ada informasi misalkan seperti ini pun ke pusat tapi kita ada wadahnya nih MGMP yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi justru yang bisa lebih nyampe kepada apa namanya anak-anak langsung gitu loh. Ke sekolah juga langsung kita. Mungkin itu aja Mbak Irni. Siap, Maaf. terima kasih. Justru itu Bu Irni. Iya. Silakan Bu Weni. Saya berharap untuk ini kan akan menjadi sumber pembelajaran ya. Jadi saya berharap ada pengelompokan tingkat sekolah gitu. Untuk penanganannya untuk tingkat dasar, menengah atau atas. Ya betul Bu Weni, saya setuju itu. Seperti itu. Oke. Nah, dari tayangan-tayangan yang kemarin itu memang bisa diambil sarinya ya. Ada pertunjukan drama, seni tari dan musiknya juga masuk ke dalam situ. Tapi memang karena kami dari awal ini kan belum membuat ini khusus untuk siswa SD, ini untuk SMP karena memang belum ada kepikir untuk membuat sesuatu yang sekarang akan ingin dilakukan gitu kan. Makanya berkaca dari tayangan-tayangan yang sudah ada di budaya saya dan respon baik dari Bapak Ibu semua, anak-anak juga, akhirnya timbullah ide bahwa kami akan memfasilitasi, akan menampung karya Bapak dan Ibu dalam pembelajaran seni dan budaya. Bisa dari membuat konten pembelajaran, bisa membuat konten karya. Seperti itu. Silakan Pak Firdaus. Boleh menambahkan. Ini ya. Jadi terkait saya sampaikan salam dulu ke teman-teman ini. Ini kebetulan kawan-kawan rekan-rekan saya Surabaya ini cukup banyak, Jawa Timur. Ya, salam untuk semuanya Bu Pauline, Pak Lulut dan kawan-kawan se-Indonesia ya. Ini Mbak Irni, kalau saya lihat, saya cermati dari ya kemarin dibagikan ini sebenarnya apa ya? Kita kadang-kadang dalam hati saya bertanya ini kebudayaan ini sasarannya kemana nih? Ke seniman kah ya? Atau ke siswa? Karena dari itu kan lompatannya gradasinya loncat-loncat ya. Betul. Jadi, betul. Ya mohon maaf kayak seolah-olah nggak terkonsep secara platform gitu ya. Secara platform. Jadi ada yang seniman, yang klasifikasi seniman, ada klasifikasi industri,
ya ada yang sekolah gitu ya, yang anak-anak juga saya lihat itu ada. Jadi mungkin sebagian kecil malah. Ya. Ada juga yang klasifikasi tradisi, tapi tradisi yang mana nih kan gitu ya. Nah, padahal secara departemen kan mestinya kementerian ya, maksudnya ke pendidikan ya. Nah, makanya ini harus dulu clear dulu apakah kebudayaan nanti ini arahnya kemana ya, yang mau diarahkan apa untuk konsumsi siapa sih sebenarnya, atau menyeluruh seluruh masyarakat Indonesia, atau memang sasarannya ke pelajar atau mahasiswa ya. Nah, ini harus jelas. Nah, berarti nanti harus buat konten-konten tentang itu ya, yang tadi disampaikan teman-teman, klasifikasi itu. Dan mungkin dulu masih ingat ya, dulu zaman kita anak-anak TVRI ya, itu kan jelas ada tampilan lenong anak ya, bahkan ada belajar menggambar ya, hal-hal yang menyentuh gitu. Terus ada juga musik anak, ensemble musik anak ya. Bahkan saya pernah lihat tampilan dulu Pak Iswan Hari juga mengajarkan ensemble musik anak ya. Jadi artinya bahwa ya kita harus sepakat juga dari curhatan teman-teman bahwa kemungkinan ini hulunya bermasalah, yaitu kurikulumnya ya. Karena dalam persepsi ini masih ada persepsi hiburan atau bakat ya, seni sebagai bakat, bukan seni sebagai art ya, sebagai hal yang membangun konsep ketahanan budaya. Jadi lebih ke bakat. Jadi sampai mohon maaf kadang-kadang pejabatnya juga orientasinya lebih seni sebagai hiburan aja udah ya, bukan sebagai art ya. Nah, ini padahal kita di dunia pendidikan ini kan harus menanamkan nilai-nilai tadi yang disampaikan Pak Lulu. Jadi nilai-nilai itu ya dari mana? Dari hulunya pendidikan dasar. Bagaimana menyetak generasi yang persepsi ya tentang dia sudah secara filosofis sudah memahami betul akar budayanya. Ya, nah ini kan harus ada skenario yang besar nih ya, terkait kurikulum ya, karena sejauh ini lebih tataran teknis ya, teknis dan terapan, tapi bukan dalam mindset membangun budaya secara ini. Jadi lebih ke mau tarik aja praktek kan gitu ya, praktek selesai ya. Jadi sebagian besar lebih ke praktek, bukan bagaimana membangun nilai-nilai tadi ya. Ketika dia bicara seni rupa yang bagaimana, yang dia keakuan akan Indonesia ya, keakuan akan daerahnya itu. Ketika bicara musik juga begitu. Kalaupun dia modalnya dari musik barat, is oke, tetapi kan bisa juga diarahkan ke dalam konsep musik yang lokal misalkan ya. Karena banyak juga seperti angklung juga sudah diadaptasi dengan nada-nadanya dengan musik diatonis dan lain-lain. Betul. Jadi maksudnya di sini harus ada mapping ya, dan kita sambut baik sih kalau secara personal, saya sambut baik bahwa perlu kalau memang untuk istilahnya menanamkan nilai-nilai budaya, harus ada center center tayangan ya, tayangan yang sentral, dan itu lewat guru sebagai agen budaya ya mendorong ke sana ya, tetapi harus jelas ya, mappingnya harus jelas. Nah, kalau di sini lihat ya macam-macam, ada Pak Ananda Sukarlan, ada slang, ada macam-macam, jadi lompat ya, lompat. Jadi seolah nggak ada yang jadi mungkin anak-anak kalau lihat itu kadang-kadang ya terlalu berat mungkin ya. Jadi terlalu berat, belum, sementara mindsetnya belum masih nyampe. lemah ya, tiba-tiba lihat ini, waduh apa ya. Ya ini harus dikaji ulang ya. Nah, ini maksud saya adalah mungkin ini ya mulailah membangun root ya, akar daripada kebijakan pemerintah ya harus dari lapangan ya, harus dari lapangan ya, bukan dari mohon maaf kadang-kadang ya, secara keilmuan dari kan itu perancangnya itu kan para profesor ya, para doktor yang
mungkin sudah kajian ininya sudah Sudah tinggi tinggi. sekali ya. Padahal yang di lapangan belum tersentuh secara menyeluruh. Jadi sebenarnya suara teman-teman tadi adalah suara akar rumput, yang mana ya harusnya mestinya nanti jika ada peluang disampaikan ke departemen yang bersangkutan ya akan lebih oke gitu loh. Jadi poinnya itu sih ya yang saya sampaikan. Jadi tentu nanti kalau mungkin ya buatlah tayangan-tayangan pembelajaran yang basically ya mulai dari sekolah dasar, menengah ya sampai nanti pada tataran apa ya. Ya, jadi tidak hanya sekedar praktek tetapi bagaimana menangani. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Firdaus. Ya. Jadi bercerita asal usulnya direktorat ini kebetulan memang saya baru bergabung di kementerian itu beberapa bulan lalu, di bulan April, kebetulan di bulan April, dan Direktorat Perfilman Musik dan Media baru ini ada itu sejak tahun lalu, jadi baru 1,5 tahun lah sekarang. Maka dari itu kami sangat-sangat membutuhkan masukan dari teman-teman semua. Selama 1 tahun ke sini, bagaimana dengan apa yang kami lakukan, apakah sampai ke pendidikannya yang tadi Mas Firdaus bilang mau ke pendidikan atau mau ke entertain atau mau ke industri kan begitu ya. Justru itu mengumpulkan teman-teman di sini itu ya untuk kita sharing untuk hal itu dan saya bisa sampaikan ke pimpinan saya begitu. Nah, untuk direktorat ini sendiri dulunya kan ada direktorat kesenian. Mungkin Pak Lulut juga tahu, teman-teman yang lain juga tahu sebelum ada perfilman musik dan media baru itu ada direktorat kesenian yang membawahi juga ada musik, tari, teater, seni rupa dan seni-seni yang lain gitu. Nah, saat ini memang tari, rupa, apa ya, itu agak-agak tersingkir gitu dari direktorat ini karena apa namanya yang diutamakan itu perfilman, musik dan media baru gitu. Nah, adanya direktorat ini juga karena keinginan Bapak Presiden juga yang disampaikan ke Mas Menteri dan akhirnya jadilah begini. Di Kementerian Pariwisata pun ada Direktorat Musik, Film, dan Animasi. Nggak jauh beda sama kami gitu kan ya. Saya juga sebetulnya bingung gitu. Jadi bukan Bapak dan Ibu saja yang bingung, saya juga yang jadi pegawainya bingung. Kenapa jadi begini gitu? Padahal masih kerenan Direktorat Kesenian gitu ya, membawahi segala macam bidang seni dan kayak sekolah-sekolah itu kota dan kabupaten pada saat tahun-tahun sebelum ada direktorat ini bisa mengajukan proposal untuk hibah alat musik, alat seni rupa, seni tari dan sebagainya. Saat ini nggak ada lagi gitu. Saya juga, wah kok bisa ya, mudah-mudahan bisa balik lagi gitu, harapan. Tapi kan gimana atasnya. Tapi gimana atasnya saya saat ini menyampaikan apa yang menjadi keinginan pimpinan bahwa tayangan-tayangan yang saya sering share untuk Bapak dan Ibu sebetulnya memang menurut saya juga belum ada. Ini untuk siapa tontonan ini gitu, arahnya kemana seperti Pak Firdaus tadi bilang gitu kan. Cuma paling tidak guru dan anak-anak itu mulai mengenal bahwa ya gitu, mengenal ada tayangan di channel budaya saya yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti itu, begitu Bapak. Mungkin awalnya kan kita pengenalan dulu karena kita baru 1,5 tahun ya berjalan gitu kan. Nah, di perjalanan itu pun saya juga belum begitu dalam mengenal program-program yang dari tahun lalu, baru kemarin aja saya tahu oh ada program ini, siapa yang menyelenggarakan dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah membuat grup
komunikasi Dirjen Kebudayaan yang diisi oleh Bapak dan Ibu semua, dan saya melaporkan bahwa antusias Bapak dan Ibu dan anak-anak juga untuk menyaksikan tayangan ini sangat baik,